Halo, perkenalkan nama saya Arif Aliano. Di sini kami akan membahas tentang likuidasi bertahap dalam persekutuan. Pengertian likuidasi bertahap dan prosesnya. Dalam bab sebelumnya, diasumsikan bahwa dalam proses merubah aset non-kas menjadi kas adalah sekaligus. Apabila dalam proses perubahannya tidak sekaligus atau bertahap, maka pembayaran kepada kreditur dan para anggota juga dilakukan secara bertahap sesuai dengan jumlah yang tersedia. Likuidasi demikian dinamakan likuidasi bertahap. Berikut proses likuidasi terdiri atas dua tahap, yaitu proses realisasi dan proses likuidasi. Proses realisasi merupakan proses merubah aset non-kas menjadi kas, sedangkan proses likuidasi merupakan proses pembayaran semua liabilitas persekutuan kepada para kreditur dan sisanya dibayarkan kepada para sekutu. Yang berikut ada langkah-langkah likuidasi bertahap. Agar penerimaan para anggota sesuai dengan haknya, maka besarnya pembayaran ditentukan setiap kali aset persekutuan dijual dengan langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, menutup dan menyelesaikan rekening-rekening pembukuan persekutuan. Yang kedua, melakukan proses realisasi. Jika dalam proses realisasi tersebut timbul laba rugi, maka laba rugi tersebut dibagikan kepada para anggota sesuai dengan rasio pembagian laba rugi. Yang ketiga, melakukan proses likuidasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses likuidasi ini adalah yang pertama kali yang harus dibayar adalah para kreditur. Pertama kali yang harus dibayar adalah para kreditur luar. Jika ada sisa, baru dibayarkan kepada anggota sekutu. Melakukan proses likuidasi yang kedua, anggota yang mempunyai saldo modal defisit tidak mendapatkan hak pembayaran lebih dulu. Yang ketiga, jika saldo akhir modal masing-masing anggota sesaat sebelum dilakukan pembayaran rasionya tidak sama dengan rasio pembagian laba rugi semula, maka dalam setiap melakukan pembayaran kepada para anggota harus dibuatkan daftar pendukung pembayaran kepada anggota. Dan yang terakhir, jika saldo akhir modal masing-masing anggota sesaat sebelum dilakukan pembayaran rasionya sama dengan rasio pembagian laba rugi semula, maka pembuatan daftar pendukung pembayaran kepada anggota tidak diperlukan lagi, dan kas yang ada langsung dibagikan kepada para anggota sesuai dengan rasio pembagian laba rugi semula. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai laporan posisi keuangan pada persekutuan A, B, C, dan D per 1 Juli tahun 2013. Di sini kasnya sebesar 100.000 dan aset lain-lain sebesar 2.900.000. Utang usaha sebesar 1 juta, utang kepada Tuan Budi sebesar 90, dan utang kepada Tuan Cokro sebesar 50. Nah, ekuitasnya terdapat modal Tuan A sebesar 900, modal Tuan B sebesar 440, dan modal Tuan C sebesar 320. Modal Tuan D sebesar 200.000, dengan total semuanya sebesar 3 juta. Begitu juga dengan aset, totalnya sebesar 3 juta. Selanjutnya, rasio pembagian laba rugi sebagai berikut. Tuan A sebesar 40%, Tuan B sebesar 20%, Tuan C sebesar 20%, dan Tuan D sebesar 20%. Nah, di sini diminta untuk siapkan laporan likuiditas beserta dengan daftar pendukungnya. Yang pertama, bulan Juli 2013, aset lain-lain nilai bukunya sebesar 800.000 dijual dengan harga 600.000. Dan yang kedua, bulan Agustus tahun 2013, aset lain-lain nilai bukunya sebesar 800.000 dijual dengan harga 500.000. Yang ketiga, bulan September 2013, aset lain-lain nilai bukunya sebesar 600.000 dan dijual sebesar 400.000. Yang terakhir, bulan November tahun 2013, aset lain-lain nilai bukunya sebesar 200.000 dan dijual dengan harga 100.000. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang laporan di likuiditas bertahap. Nah, dalam laporan likuiditas bertahap ini yang pertama ada saldo sebelum likuiditas. Nah, saldo sebelum likuiditas ini dapat kita lihat dalam laporan posisi keuangan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di situ ada kas sebesar 100. Nah, kas itu didapat dari laporan likuiditas. Dan juga ada aset lain-lain itu sebesar 2.900.000, ada utang dagang sebesar 1 juta, terus utang kepada Tuan B sebesar 90, utang kepada Tuan C sebesar 50, dan modal dan rasio pembagian itu ada Tuan A sebesar 900, Tuan B 440, Tuan C 320, dan Tuan D 200. Selanjutnya ada bagian A, yaitu bulan Juli penjualan aset lain-lain dan pembagian rugi itu ada 600 dan 800 di kolom kas dan aset lain-lain. Nah, itu didapat dari 600-nya itu didapat dari penjualan. Setelah itu 800-nya adalah nilai buku. Jadi untuk mendapatkan
hasil dari yang modul rasio dan pembagian per masing-masing anggota itu didapat dari selisih antara 600 dan 800 dikali presentasi persen dari setiap anggota. Nah, Tuan A sebesar 40%, itu dikali dari selisih antara 600 dan 800, jadi hasilnya 80, dan Tuan B 20%, 40, dan Tuan C 20%, 40 juga, Tuan D 40%. Selanjutnya pada tabel kedua yaitu saldo pembagian kepada kreditur. Nah, dalam saldo pembagian kredit kepada kreditur itu ada 700, didapat dari 100 ditambah dengan 600, hasilnya 700. Setelah itu, aset lain-lain sebesar 2.100.000 didapat dari 2.900.000 dikurangi dengan 800. Setelah itu, utang dagang itu ada 1 juta. Setelah itu, utang kepada Tuan B 90, utang kepada Tuan C sebesar 50, dan untuk modal dan rasio pembagiannya itu Tuan A 820 didapat dari 900 dikurangi dengan 80, dan 440 untuk Tuan B dikurangi 40, hasilnya 400, dan 320 dikurangi 40 dari Tuan C yaitu sebesar 280, dan 200 dikurangi 40 yaitu sebesar 160 oleh Tuan D. Selanjutnya tabel ketiga itu kolom ketiga yaitu saldo untuk bulan Agustus, yaitu penjualan aset lain-lain dan pembagian rugi. Nah, di situ saldonya itu 0 karena kasnya sudah dipakai untuk membayar utang dagang sebesar 700. Setelah itu untuk aset lain-lain 2.100.000, untuk utang dagang 300 didapat dari 1 juta dikurangi 700 dari pembayaran utang dagang, jadi sisa utang dagang itu sebesar 300, dan juga utang kepada Tuan B 90 tetap, utang kepada Tuan C juga tetap 50. Dan kita turunkan nominal dari kolom yang kedua untuk masing-masing anggota. Setelah itu di situ ada tersisa 500 dan 800. Nah, untuk 500-nya ini kita bisa lihat dari daftar pendukung di bulan Agustus, yaitu penjualan sebesar 500.000, berarti kas bertambah 500.000. 500. Lalu untuk 800-nya itu adalah nilai bukunya. Nilai buku atau itu kita isi di aset lain-lain sebesar 800. Dan juga kita selisih antara 500 dan 800 kita kali untuk masing-masing presentasi per anggota. Jadi untuk Tuan A itu 820 dikurang 120, dan 400 dikurangi dengan 60, 280 dikurangi 60, dan 120 dikurangi 60. Untuk kolom berikutnya yaitu saldo di bagian D, pembagian kepada kreditur, berarti 500 dikurangi 300. Nah, 300 ini dikurangi untuk membayar utang dagang yang tersisa sebesar 300. Setelah itu aset lain-lain tetap 1.300.000, dan untuk pembayaran utang kepada Tuan B juga 90, dan juga Tuan C tetap 50. Untuk modal dan rasio masing-masing anggota, Tuan A 700 dari hasil pengurangan, setelah itu Tuan B 340 dari hasil pengurangan, setelah itu Tuan C 220 dari hasil pengurangan, dan Tuan D 100 dari hasil pengurangan. Selanjutnya kita masuk pada kolom berikutnya yaitu saldo pembagian kepada anggota. Nah, di situ kan berarti saldo yang tersisa cuma 200.000. Nah, 200.000 ini kita pakai 90.000 untuk membayar utang kepada Tuan B. Nah, pada aset lain-lain itu tetap 1.300.000, dan utang dagang kan tadi kita sudah membayar sebesar 300, otomatis utang dagang sudah selesai, jadi hasilnya 0. Untuk utang kepada Tuan B kita membayar dari saldo yang kita punya yaitu 200, kita membayar sebanyak 90, yaitu berarti lunas. Untuk Tuan C 50, dan untuk nominalnya itu untuk Tuan A dan Tuan B 700, Tuan B 340, Tuan C 220, dan Tuan D 100. Dari 200 itu kita pakai untuk membayar untuk Tuan B 80, dan Tuan A 80, Tuan B 30. Setelah itu untuk saldo per September, penjualan aset lain-lain dan pembagian rugi, karena tadi kasnya sudah dipakai untuk membayar utang dan pembagian laba dan pembagian kepada anggota, maka saldonya tersisa 0. Setelah itu aset lain-lain tetap 1.300.000, dan juga kita masih ada sisa tambahan kas dari penjualan aset lain-lain di bulan September, 400.000, jadi saldo kita bertambah 400. Setelah itu untuk nilai bukunya 600, jadi kita masukkan pada tabel aset lain-lain. Setelah itu utang dagang habis, utang kepada Tuan B lunas, utang kepada Tuan C tetap 50, dan modal dan rasio pada pembagian masing-masing anggota itu ada 620 untuk Tuan A, 310 untuk Tuan B, 220 untuk Tuan C, dan 100 untuk Tuan D. Untuk selisih dari 400 dan 600 dikali per masing-masing anggota sesuai dengan presentasinya, berapa persen, Tuan A 40%, dikenakan dan nilai yang didapatkan 80, Tuan B nilai yang didapatkan 40, Tuan C dapat 40, dan Tuan D 40. Selanjutnya kita masuk pada saldo di bagian G, yaitu pembagian kepada anggota.
Nah, untuk pembagian kepada anggota ini, kita pakai kas sebesar 400.000 untuk yang pertama pembayaran utang kepada Tuan C sebesar 50. Setelah itu pembagian kepada anggota, Tuan A 220, Tuan B 110, Tuan C sebesar 20. Jadi kita kurangi 540 dikurangi 220, 270 dikurangi 110, dan 180 dikurangi 20. Jadi totalnya itu pembagian masing-masing itu sesuai jumlah kas yang masih tersisa. Setelah itu kita masuk pada saldo di bagian H, yaitu bulan Oktober. Untuk di bulan Oktober, kasnya 0. Setelah itu di bulan Oktober juga terjadi penjualan aset sebesar 400.000 dengan nilai bukunya 500. Setelah itu nilai asetnya kita tetap ada 700, dan juga nanti kita melakukan pengurangan untuk nilai asetnya. Setelah itu untuk utang dagang habis ya, untuk utang kepada Tuan B juga sudah habis, kepada Tuan C juga habis. Untuk pembagian masing-masing anggota, selisih 400 dan 500 tadi dikali untuk masing-masing presentasi. Yang tersisa itu Tuan A 320, Tuan B 160, Tuan C 160, dan Tuan D 60. Dibagi masing-masing, jadi Tuan A itu dapatnya 40, Tuan B dapatnya 20, Tuan C dapatnya 20, Tuan D dapatnya 20. Nah, selanjutnya kita masuk pada saldo di bagian I, yaitu pembagian kepada anggota. Kita mempunyai saldo 400, nah 400-nya itu kita bagi kepada masing-masing anggota. Jadi saldonya habis. Setelah itu untuk aset lain-lainnya itu sudah pasti berkurang. Tadi mengurangi dengan 500. Jadi kita masuk langsung kepada modal dan rasio pembagian. Untuk modal dan rasio pembagian itu dikenakan 320 dikurang 40 jadi 280, 160 dikurangi dengan 20 hasilnya 400, 140, 160 dikurangi 20 hasilnya 400, 140, dan 60 dikurangi 20 hasilnya 40. Nah, untuk dalam kurungnya yang di modal dan rasio pembagian ini didapat dari 400 dikali persentase persen masing-masing anggota. Nah, selanjutnya untuk bulan November, di situ saldonya sudah habis ya, karena untuk pembagian kepada masing-masing anggota. Setelah itu di bulan November juga terjadi penjualan aset lain-lainnya, itu nilai bukunya itu sebesar nilai buku sebesar 200 dan nilai penjualannya sebesar 100. Setelah itu kas kita otomatis bertambah 100. Dan juga untuk rasio dan pembagian masing-masing anggota itu 80 yang tersisa, yaitu 280 dikurangi 200, 140 dikurangi 100 untuk Tuan B, yaitu dapat hasilnya 40. Untuk Tuan C 140 dikurangi 100 jadi hasilnya 40, dan untuk Tuan D tetap 40. Nah, selisih antara 100 dan 200 ini dikali untuk masing-masing persentase, Tuan A dapat 40, Tuan B 20, Tuan C 20, Tuan D juga 20. Kita masuk pada bagian K, yaitu saldo pembayaran kepada masing-masing anggota. Nah, saldo yang tersisa di bulan November itu tadi kan 100. Nah, 100 itu kita pakai untuk membayar kepada masing-masing anggota, yang masing-masingnya itu mendapatkan Tuan A 40, Tuan B 20, Tuan C 20, dan Tuan D 20. Dari hasil pengurangan di atas, yang Tuan A itu 40, Tuan B itu 20, Tuan C itu 20, Tuan D 20. Jadi, saldo yang tersisa adalah untuk kas habis karena sudah digunakan untuk pembayaran masing-masing anggota, aset lain-lain juga sudah habis, utang dagang juga habis, sudah bayar lunas, utang kepada Tuan B juga lunas, utang kepada Tuan C lunas, dan untuk Tuan A 40 dikurangi 40, jadi hasilnya 0, untuk Tuan B 20 dikurangi 20 hasilnya 0, untuk Tuan C 20 dikurangi 20 hasilnya 0, dan untuk Tuan D 20 dikurangi dengan 20 hasilnya 0. Terima kasih. Baik, saya Novita Anggriani Kaja. Saya akan menjelaskan mengenai daftar pendukung 1, 2, dan 3. Nah, dalam pembuatan daftar pendukung, jika saldo akhir modal masing-masing anggota sesaat sebelum dilakukan pembayaran rasionya tidak sama dengan rasio pembagian laba rugi semula, maka dalam melakukan setiap pembagian kepada para anggota, harus dibuatkan daftar pendukung pembayaran kepada anggota. Baik, saya akan menjelaskan daftar pendukung yang pertama. Saldo sebelum pembayaran, Tuan Amir 700, Tuan Budi 340, Tuan Cokro 220, Tuan Darmin 100. Saldo utang kepada anggota, Tuan Amir tidak ada, Tuan Budi 90, Tuan Cokro 50, dan Tuan Darmin tidak ada. Saldo hak anggota, Tuan Amir 700, Tuan Budi 340 ditambah dengan 90, maka hasilnya 430. Tuan Cokro 270 didapat dari 220 ditambah dengan 50, dan Tuan Darmin 100. Kemungkinan rugi penjualan sisa aset lain-lain yaitu 1.300 didapat dari laporan likuidasi bertahap pada kolom aset lain-lain yaitu 1.300, maka Tuan Amir 520 didapat dari 1.300 dikali dengan 40%, maka hasilnya 520. Dan untuk Tuan Budi, Cokro, dan juga Darmin yaitu 260 didapat dari 1.300 dikali dengan 20%. Saldo hak anggota, Tuan Amir 180, Tuan Budi 170, Tuan Cokro 10, dan Tuan Darmin min 160. Defisit dari Tuan Darmin ditanggung oleh Amir, Budi, dan juga Cokro. Tuan Amir 80, Tuan Budi 40, Tuan Cokro 40, maka hasil untuk Tuan Darmin 160. Saldo hak anggota, Tuan Amir yaitu 100, Tuan Budi 130, Tuan Cokro min 30, dan Tuan Darmin 0.
Defisit Cokro akan ditanggung oleh Amir dan Budi, yaitu Tuan Amir 20, Tuan Budi 10, dan untuk Tuan Cokro 30. Saldo hak anggota Tuan Amir 80, Tuan Budi 120, Tuan Cokro dan Tuan Darmin 0. Maka pembayaran hak anggota Tuan Amir 80 dan Tuan Budi 120. Untuk tabel yang kedua, perhitungan pembayaran kepada anggota dalam ribuan rupiah. Saldo sebelum pembayaran Tuan Amir 540, Tuan Budi 270, Tuan Cokro 180, dan Tuan Darmin 60. Saldo utang kepada anggota Tuan Amir dan Tuan Budi tidak ada, Tuan Cokro 50, Tuan Darmin tidak ada. Saldo hak anggota Tuan Amir 540, Tuan Budi 270, Tuan Cokro 230 didapat dari 180 ditambah dengan 50. Tuan Darmin 60. Kemungkinan rugi penjualan sisa aset lain-lain yaitu 700. Tuan Amir 280 didapat dari 700 dikali dengan 40%, maka hasilnya 280. Tuan Budi, Tuan Cokro, dan Tuan Darmin yaitu 140 didapat dari 700 dikali dengan 20%. Saldo hak anggota, Tuan Amir 260, Tuan Budi 130, Tuan Cokro 90, dan Tuan Darmin min 80. Defisit Tuan Darmin ditanggung oleh Tuan Amir, Tuan Budi, dan Tuan Cokro. Tuan Amir 40, Tuan Budi 20, Tuan Cokro 20, maka hasil untuk Tuan Darmin yaitu 80. Saldo hak anggota, Tuan Amir 220, Tuan Budi 110, Tuan Cokro 70, dan Tuan Darmin 0. Pembayaran hak anggota, Tuan Amir 220, Tuan Budi 110, dan Tuan Cokro 70. Untuk daftar pendukung yang ketiga, perhitungan pembayaran kepada anggota dalam ribuan rupiah. Saldo sebelum pembayaran Tuan Amir 280, Tuan Budi 140, Tuan Cokro 140, dan Tuan Darmin 40. Kemungkinan rugi penjualan sisa aset lain-lain 200. Untuk Tuan Amir 80 didapat dari 200 dikali dengan 40%, Tuan Budi, Tuan Cokro, dan Tuan Darmin 40 didapat dari 200 dikalikan dengan 20%, maka pembayaran hak anggota untuk Tuan Amir 200, Tuan Budi 100, Tuan Cokro 100. Perkenalkan, nama saya Sisuliarini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal laporan likuidasi bertahap periode bulan Juli sampai dengan November. Untuk laporannya itu sudah dijelaskan oleh teman saya dan saya akan menjelaskan mengenai jurnalnya. Baik, untuk jurnal yang pertama itu terdiri dari kas senilai 600.000, modal Tuan A senilai 80.000, modal Tuan B senilai 40.000, modal Tuan C senilai 40.000, dan modal Tuan D senilai 40.000. Pada aset lain-lain yang bertotal 800.000, 800.000 itu didapat dari kas 600.000 ditambah dengan modal Tuan A 80.000, ditambah dengan modal Tuan B 40.000, ditambah dengan modal Tuan C 40.000, dan ditambah dengan modal Tuan D 40.000, sehingga mendapatkan aset lain-lain yang bertotal 800.000. 800.000 itu digunakan untuk mencatat penjualan aset lain-lain dan pembagian rugi. Yang berikutnya, bagian B itu terdiri dari akun hutang dagang pada kas senilai 700.000, digunakan untuk mencatat pembayaran hutang kepada kreditur. Yang berikut, bagian C itu terdiri dari kas senilai 500.000, modal Tuan A senilai 120.000, modal Tuan Budi senilai 60.000, modal Tuan Cokro senilai 60.000, dan modal Tuan Darmin senilai 60.000 pada akun aset lain-lain senilai 800.000, digunakan untuk mencatat penjualan aset lain-lain dan pembagian rugi. Yang berikutnya, baik pada bagian D, terdiri dari hutang dagang dan kas senilai 300.000, yaitu mencatat pembayaran hutang kepada kreditur. Yang berikutnya pada bagian E itu terdiri dari hutang kepada Tuan Budi senilai 90.000, modal Tuan Amir senilai 80.000, dan modal Tuan Budi senilai 30.000 pada akun kas senilai 200.000. Itu digunakan untuk mencatat pembayaran kepada para anggota. Yang berikutnya pada bagian F itu terdiri dari kas senilai 400.000, modal Tuan A senilai 80.000, modal Tuan Budi senilai 40.000, modal Tuan Cokro senilai 40.000, modal Tuan Darmin senilai 40.000, pada aset lain-lain senilai 600.000. Itu digunakan untuk mencatat penjualan aset lain-lain dan pembagian rugi. Yang berikutnya, bagian G, itu terdapat akun hutang kepada Tuan Cokro senilai 50.000, modal Tuan Amir 220.000, modal Tuan Budi 110.000, dan modal Tuan Cokro 20.000 pada akun kas senilai 400.000. Itu digunakan untuk mencatat pembayaran kepada para anggota. Yang berikutnya pada bagian H, itu terdiri dari kas senilai 400.000, modal Tuan Amir senilai 40.000, modal Tuan Budi senilai 20.000, modal Tuan Cokro senilai 20.000, dan modal Tuan Darmin senilai 20.000 pada akun aset lain-lain senilai 500.000. Itu untuk mencatat penjualan aset lain-lain dan pembagian rugi. Yang berikutnya itu pada bagian I, yaitu modal Tuan Amir senilai 200.000, modal Tuan Budi senilai 100.000, modal Tuan Cokro senilai 100.000 pada kas senilai 400.000. Itu untuk mencatat pembayaran kepada para anggota. Yang berikutnya itu bagian J, itu terdapat kas senilai 100.000, modal Tuan Amir senilai 40.000, modal Tuan Budi senilai 20.000, modal Tuan Cokro senilai 20.000, modal Tuan Darmin senilai 20.000 pada akun aset lain-lain 200.000. Itu untuk mencatat penjualan aset lain-lain dan pembagian rugi. Yang berikutnya pada bagian K, yaitu terdiri dari modal Tuan Amir senilai 40.000, modal Tuan Budi senilai 20.000,
modal Tuan Cokro senilai 20.000 dan modal Tuan Darmin senilai 20.000. Pada akun kas senilai 100.000 itu untuk mencatat pembayaran kepada para anggota. Jika besarnya pembayaran ditentukan dengan menyusun program prioritas pembayaran, maka langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, menutup dan menyelesaikan rekening-rekening pembukuan persekutuan. Yang kedua, melakukan proses realisasi. Jika dalam proses realisasi tersebut timbul laba rugi, maka laba rugi tersebut dibagikan kepada para anggota sesuai dengan rasio pembagian laba rugi. Yang ketiga, melakukan proses likuidasi. Pertama kali yang harus dibayar adalah para kreditur luar. Jika ada sisa baru dibayarkan kepada anggota, terutama hutang kepada anggota. Dan yang keempat, menyusun rencana prioritas pembagian kas dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menghitung saldo modal bersih masing-masing sekutu. Yang kedua, menghitung kemampuan masing-masing sekutu untuk menanggung rugi maksimal persekutuan. Yang ketiga, menyusun program prioritas pembagian kas dan besarnya bagian kas untuk masing-masing sekutu. Terdapat 3 prioritas. Prioritas pertama yang menerima kas adalah sekutu yang berada di ranking 1. Besarnya bagian kas yang diterima sama dengan rasio pembagian laba rugi dikalikan dengan selisih antara kemampuan sekutu ranking 1 dengan ranking 2. Prioritas kedua yang menerima kas adalah sekutu yang berada di ranking 1 dan 2. Besarnya bagian kas yang diterima sama dengan rasio pembagian laba rugi dikalikan dengan selisih antara kemampuan sekutu ranking 2 dengan ranking 3. Demikian seterusnya sampai semua sekutu mempunyai kemampuan sama. Prioritas terakhir yang menerima kas adalah semua sekutu atau yang berada di ranking 1 sampai dengan terakhir. Besarnya bagian kas yang diterima adalah rasio pembagian laba rugi dikalikan dengan kemampuan ranking terakhir. Setelah rencana tersebut selesai dibuat, selanjutnya dipakai sebagai acuan setiap melakukan pembayaran. Halo, perkenalkan nama saya Hermenegildo Menes da Costa. Di sini saya akan menjelaskan terkait program prioritas pembayaran kas oleh persekutuan A, B, C, dan D. Sebelumnya saya akan menunjukkan laporan posisi keuangan persekutuan A, B, C, dan D, yaitu laporan posisi keuangan periode 1 Januari 2013 yang terdiri atas aset, liabilitas, dan ekuitas yang memiliki jumlah 300.000 atau 300 juta. Di sini pada modal Tuan Dani ada kesalahan penulisan yang dimana sebenarnya 75 juta atau 75.000 bukan 76.000. Kemudian rasio pembagian laba rugi yaitu Tuan A sebesar 15%, Tuan B sebesar 20%, Tuan C 35%, dan Tuan D sebesar 30%. Kemudian kita siapkan laporan likuiditas beserta rencana prioritas pembayaran kas dan buatlah jurnal dengan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, pada bulan Januari piutang Rp 90 juta berhasil direalisir sejumlah 86 juta dan setelah hutang dagang dilunasi, uang sisanya dibagikan kepada sekutu dengan menyisakan kas sebesar 2 juta rupiah. Poin kedua, yaitu bulan Februari, persediaan sebesar 100 juta berhasil direalisir 90 juta. Selanjutnya, kas langsung dibagikan kepada sekutu dengan menyisakan kas sebesar 1 juta. Dan yang ketiga, pada bulan Maret, aset tetap sebesar 85 juta berhasil direalisir sebesar 79 juta. Selanjutnya, kas yang ada dibagikan semua. Baik, kita akan masuk ke dalam tabel persekutuan ABCD, program prioritas pembayaran kas periode Januari sampai dengan Maret 2013 dalam jutaan rupiah. Tabel tersebut terdiri atas uraian kemampuan sekutu Tuan A, B, C, dan D, terus pembagian kas Tuan A, B, C, dan D, serta total 100% dari laba tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam poin pertama, yaitu saldo modal sekutu. Saldo modal sekutu ini kita dapat pada laporan posisi keuangan yang sebelumnya saya tunjukkan, yaitu Tuan A sebesar 20, Tuan B sebesar 32, Tuan C sebesar 70, dan Tuan D sebesar 75. Sedangkan pembagian kasnya tidak ada. Dan yang kedua yaitu hutang kepada sekutu. Dalam laporan posisi keuangan, hutang kepada sekutu cuma ada pada Tuan A yaitu sejumlah 13, dan Tuan B, C, dan D tidak ada, dan pembagian kasnya tidak ada. Kemudian modal bersih yang didapat dari saldo modal ditambah dengan hutang kepada sekutu. Yang pertama, Tuan A sebesar 33 didapat dari 20 ditambah 13, Tuan B sebesar 32 yang diturunkan langsung dari modal sekutu, Tuan C sebesar 70 dan Tuan D sebesar 75 sama halnya dengan Tuan B. Yang berikut yaitu rasio pembagian laba rugi, yang dimana sempat saya singgung bahwa modal Tuan A rasio pembagian laba ruginya
Tuan A sebesar 15%, Tuan B sebesar 20%, Tuan C sebesar 35%, dan Tuan D sebesar 30%. Kemudian kita masuk dalam kemampuan sekutu. Kemampuan sekutu di sini kita dapat dari poin 3, yaitu modal bersih dibagi dengan rasio pembagian laba rugi. Yang dimana Tuan A sebesar 220 didapat dari 33 dibagi 15%, Tuan B sebesar 160 didapat dari 32 dibagi 20%, Tuan C sebesar 200 didapat dari 75 didapat dari 70 dibagi dengan 35%, dan Tuan C sebesar 250 yang didapat dari 75 dibagi dengan 30%. Sedangkan pembagian kasnya tidak ada. Kemudian kita lihat pada ranking kemampuan sekutu, yaitu ranking pertama dipegang oleh Tuan D, ranking kedua dipegang oleh Tuan A, ranking ketiga dipegang oleh Tuan C, dan ranking terakhir dipegang oleh Tuan B. Kemudian kita masuk ke dalam pembagian kas. Yang pertama yaitu prioritas 1. Prioritas 1 yaitu Tuan D yang sebagai ranking pertama. Di sini adalah 30 didapat dari selisih antara Tuan ranking 1 dan ranking 2, yaitu 250 dikurangi dengan 220. Yang dimana pembagian kasnya yaitu 2, yaitu 250 dikurangi dengan 220. Yang dimana pembagian kasnya yaitu 9 didapat dari kemampuan sekutu Tuan D 30 dikali dengan pembagian kas Tuan D sebesar 30%, mendapatkan poin 9, dan totalnya yaitu 9. Kemudian kemampuan sekutu Tuan A sebesar 220, Tuan B sebesar 160, Tuan C sebesar 200, dan Tuan D sebesar 220 didapat dari 250 dikurangi 30, yaitu 220. Nah, kemudian prioritas 2 yaitu 20, Tuan A 20 dan Tuan D 20 didapat dari selisih antara Tuan A dan Tuan D pada Tuan C, yaitu 220 pada 200 yang punya Tuan C. Jadi di sini pada pembagian kasnya Tuan C mendapatkan pembagian kas Tuan A mendapatkan pembagian kas sebesar 3 dan Tuan D mendapatkan pembagian kas sebesar 6. Didapat dari prioritas 2 yaitu kemampuan sekutu A 20 dikali dengan pembagian kas Tuan A 15% yaitu mendapatkan 3, dan Tuan D 30% yaitu 20 dikali 30 dapat 6, jadi totalnya yaitu 9. Kemudian yaitu prioritas 3 yaitu 40 pada Tuan A, 40 pada Tuan C, dan 40 pada Tuan D didapat dari selisih antara Tuan A, C, dan D pada Tuan B. Kemudian kita lihat pada pembagian kasnya, Tuan A sejumlah 6, Tuan B sejumlah 14, dan Tuan D sejumlah 30. Didapat dari 40 dikali 15 untuk Tuan A, 15% untuk Tuan A, 40 dikali dengan 35% untuk Tuan C, dan 40 dikali dengan 30% untuk Tuan D. Jadi jumlahnya adalah 32. Jumlah total persennya yaitu 32. Kemudian kemampuan sekutu yaitu dari tadi 220 dikurangi 40, maka Tuan A sisa 160, Tuan B sisa 160, Tuan C sisa 160, dan Tuan D sisa 160. Pada pembagian kasnya tidak ada. Kemudian kita pembagian menurut prioritas, yaitu prioritas terakhir atau prioritas keempat. Kita ambil dari perankingan paling terakhir atau nominal paling kecil dibandingkan sekutu lainnya, yaitu Tuan B, yang dimana prioritas terakhir Tuan A sebesar 160.000, Tuan B sebesar 160.000, Tuan C sebesar 160.000, dan Tuan D sebesar 160.000. Yang dimana pembagian kasnya Tuan A sebesar 24 didapat dari 160 dikali 15%, Tuan B sebesar 32 didapat dari 160 dikali dengan 20%, Tuan C sebesar 56 didapat dari 160 dikali dengan 35%, dan Tuan C sebesar 48 didapatkan dari 160 dikali 30%. Dan di sini ada beberapa angka yang saya ubah karena mungkin ada kesalahan pengetikan, yaitu pada Tuan C yaitu prioritasnya bukan 60 melainkan 160. Kemudian pada Tuan D pembagian kasnya itu bukan 42 atau 45 melainkan 48 karena 160 dikalikan dengan 30% jumlahnya 48. Jadi total 100%-nya yaitu 160.
Kemudian sisa kemampuan sekutu yaitu Tuan A sebesar 0, Tuan B sebesar 0, Tuan C sebesar 0, Tuan D sebesar 0, dan pembagian kasnya tidak ada. Nah, di sini 0 didapatkan dari kemampuan sekutu dikurangi prioritas, yaitu kemampuan sekutu Tuan A 160 dikurangi prioritas 160, sama halnya dengan Tuan B, C, dan D. Kemudian kita masuk dalam jumlah pembagian kas, yaitu pada pembagian kas Tuan A mendapatkan 33 didapat dari prioritas 2 sebesar 3, prioritas 3 sebesar 6, dan prioritas 4 sebesar 24. Jadi totalnya itu melainkan 160. Kemudian pada Tuan D, pembagian kasnya itu bukan 42 atau 45, melainkan 48, karena 160 dikalikan dengan 30%, jumlahnya 48. Jadi total 100%-nya yaitu 160. Kemudian sisa kemampuan sekutu yaitu Tuan A sebesar 0, Tuan B sebesar 0, Tuan C sebesar 0, Tuan D sebesar 0, dan pembagian kasnya tidak ada. Nah, di sini 0 didapatkan dari kemampuan sekutu dikurangi prioritas, yaitu kemampuan sekutu Tuan A 160 dikurangi prioritas 160, sama halnya dengan Tuan B, C, dan D. Kemudian kita masuk dalam jumlah pembagian kas, yaitu pada pembagian kas Tuan A mendapatkan 33 didapat dari prioritas 2 sebesar 3, prioritas 3 sebesar 6, dan prioritas 4 sebesar 24. Jadi totalnya itu 33. Kemudian Tuan B sebesar 32 didapat dari prioritas 4, dan Tuan C sebesar 70 didapat dari prioritas 3 ditambah prioritas 4, yaitu 14 ditambah 56 sama dengan 70. Di sini mungkin ada kesalahan penulisan, jadi saya memperbaikinya jadi 70. Kemudian pada Tuan D didapat dari prioritas 1 yaitu 9, prioritas 2 yaitu 6, prioritas 3 yaitu 12, dan prioritas 4 yaitu 48. Jadi nominalnya 75. Di sini juga saya memperbaikinya. Dan total dari keseluruhan pembagian kasnya yaitu Tuan A, B, C, dan D sejumlah 210. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Gracia Fintisegina. Di sini saya akan menjelaskan tentang schedule pembayaran kas kepada para sekutu. Pada penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan tabel mengenai program prioritas pembayaran kas dari bulan Januari hingga bulan Maret. Jadi pada tabel tersebut juga sudah dijelaskan mengenai pembagian kas untuk prioritas 1, 2, 3, dan 4. Pembagian kas tersebut berdasarkan perankingan kemampuan sekutu. Jadi untuk ranking pertama ada Tuan D, ranking kedua ada Tuan A, ranking ketiga ada Tuan C, dan ranking keempat ada Tuan B. Baik, dalam tabel schedule pembayaran kas kepada para sekutu untuk bulan Januari, bulan Februari, dan bulan Maret, masing-masing bulan memiliki satu kali pembayaran, dan masing-masing bulan memiliki perbedaan dalam menentukan pembayaran prioritas mereka. Untuk bulan Januari terdapat 3 prioritas yang dibayarkan, prioritas 1, 2, dan 3. Untuk bulan Februari terdapat 2 prioritas, yaitu prioritas 3 dan 4. Dan untuk bulan Maret terdapat 1 prioritas, yaitu prioritas yang keempat. Untuk yang pertama bulan Januari, pembayaran pertama jumlah yang dibayarkan adalah 19 juta. Dan untuk bulan Januari pada prioritas yang pertama dibayarkan kepada Tuan D sebesar 9 juta. Kenapa dibayarkan 9 juta? Karena pada penjelasan sebelumnya, prioritas 1 maksudnya bahwa jika tersedia kas 9 juta, maka semuanya untuk sekutu ranking 1. Jadi karena Tuan D adalah sekutu ranking 1, maka dibayarkan 9 juta. Dan jika masih ada, barulah dibagi untuk prioritas 2. Karena Tuan D adalah ranking 1, jadi dia mendapatkan kas sebesar 9 juta. Dari penjelasan tadi kan jumlah kas yang dibayarkan adalah 19 juta, dan 9 jutanya sudah dibayarkan untuk Tuan D ini, jadi sisanya adalah 10 juta. Untuk penjelasan berikutnya seperti ini. Prioritas 2 maksudnya jika tersedia kas sampai dengan 9 juta, semuanya akan dibagi sesuai dengan prioritas 2, yaitu sekutu ranking 1 dan ranking 2. Ranking 1 itu Tuan D dan ranking 2 itu Tuan A, masing-masing sesuai dengan rasio pembagian laba. Jika prioritas kedua terpenuhi semua dan ternyata masih ada sisa, maka akan dibayarkan untuk prioritas ketiga. Kan jumlah kas yang dibayarkan adalah 19 juta. Terus pada prioritas yang pertama sudah diberikan kepada Tuan D sebesar 9 juta dan sisa 10 juta. Kemudian pada prioritas yang kedua dikatakan bahwa jika saldonya itu sampai kasnya itu sampai 9 juta, maka kas tersebut dibagi untuk Tuan D dan Tuan A, dengan Tuan A sebagai ranking 2 dan Tuan D sebagai ranking 1. Jadi itu dibagi berdasarkan rasio pembagian laba rugi. Dengan rasio yang dimiliki oleh Tuan D adalah 30% dan rasio yang dimiliki oleh Tuan A adalah 15%. Jadi dalam tabel tersebut
Untuk prioritas 2 dibayarkan kepada Tuan D sebesar 6 juta dan untuk Tuan A sebesar 3 juta. Jadi 6 juta ditambah 3 juta sama dengan 9 juta seperti yang sudah dijelaskan pada keterangan kedua untuk prioritas 2, yaitu jika saldonya mencapai 9 juta maka harus dibagi sesuai dengan pembagian rasio. Kemudian keterangan selanjutnya adalah jika prioritas kedua terpenuhi semua dan masih ada sisa, maka akan dibayarkan untuk prioritas ketiga. Jadi karena pembayaran 1 dan 2 sudah terpenuhi, untuk prioritas 1 dan 2 sudah terpenuhi, tersisa 1 juta untuk jumlah kas yang dibayarkan pada bulan Januari. Jadi untuk pembayaran kas pada prioritas yang ketiga itu tersisa 1 juta dan itu dibagi kepada Tuan D, Tuan C, dan Tuan A juga berdasarkan rasio yang mereka miliki. Dengan begitu, total untuk prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3 sama dengan jumlah kas yang dibayarkan, yaitu 19 juta. Pada prioritas 1 itu 9 juta, pada prioritas 2 juga 9 juta, dan pada prioritas 3 1 juta. Jadi, untuk bulan Januari, jumlah kas yang dibayarkan adalah 19 juta kepada 3 prioritas, yaitu prioritas 1, 2, dan 3. Baik, masuk untuk bulan Februari. Pada bulan Februari terdapat 2 kali pembayaran untuk prioritas 3 dan 4. Pada bulan Februari, jumlah kas yang dibayarkan adalah 91 juta. Jadi berdasarkan penjelasan di buku, untuk jatah maksimal prioritas 3 adalah 32 juta. Dan berdasarkan keterangan untuk bulan Januari pada prioritas yang ketiga, saldo yang tersisa dan yang tersedia adalah 1 juta untuk pembayaran. Maka kekurangan untuk pembayaran adalah 31 juta. Untuk bulan Februari, pembayaran kedua jumlah kas yang dibayarkan adalah 91 juta. Maka dari itu untuk prioritas 3 dibagi untuk Tuan D, Tuan C, dan Tuan A berdasarkan rasio yang mereka miliki, yaitu Tuan D sebesar 30%, Tuan C sebesar 35%, dan Tuan A sebesar 15%. Kemudian untuk total pembayaran prioritas 3 dengan rasio masing-masing itu adalah 31 juta. Yang berikutnya adalah pembayaran untuk prioritas yang keempat. Dari 91 juta sudah dibayarkan 31 juta, sehingga sisa yang tersedia adalah 60 juta. Jadi 60 juta itu juga dibagi berdasarkan rasio yang dimiliki oleh masing-masing ranking. Yang pertama untuk Tuan Denny 30% dikali dengan 60 juta, hasilnya 18 juta. Jadi sama halnya dengan Tuan D, untuk Tuan C, Tuan B, dan Tuan A juga dikalikan sesuai dengan rasio yang mereka miliki. Untuk Tuan C dikali dengan 35%, untuk Tuan B dikali 20%, dan untuk Tuan A dikali 15%. Jadi total pembayaran untuk prioritas 3 adalah 31 juta dan total pembayaran untuk prioritas 4 adalah 60 juta. Jika ditambah 31 juta ditambah 60 juta, hasilnya sama dengan jumlah kas yang dibayarkan, yaitu 91 juta. Berikutnya pembayaran kas untuk bulan Maret. Pada bulan Maret terdapat 1 kali pembayaran, yaitu untuk prioritas yang keempat. Pada prioritas yang keempat, jumlah kas yang dibayarkan adalah 80 juta. Jadi sama dengan prioritas yang keempat pada bulan Februari, jumlah kas 80 juta dikalikan dengan masing-masing rasio, yaitu Tuan D rasio 30%, Tuan C 35%, Tuan B 20%, dan untuk Tuan A sebesar 15%. Jadi dari jumlah kas yang dibayarkan 80 juta pada bulan Maret, dikalikan dengan masing-masing rasio. Untuk Tuan A 15%, hasilnya 12 juta. Untuk Tuan B 80 juta dikalikan dengan 20%, hasilnya 16 juta. Dan untuk Tuan C 80 juta dikalikan dengan 35%, hasilnya 28 juta. Dan untuk Tuan D 30% dikalikan 80 juta, hasilnya 24 juta. Jadi dari hasil untuk jumlah kas yang dibayarkan untuk bulan Januari, Februari, dan Maret, totalnya ada 190 juta, yaitu 19 juta ditambah 91 juta dan ditambah 80 juta. Jadi dari jumlah kas yang sudah dibayarkan semuanya untuk prioritas 1, 2, 3, dan 4, sisa tersedia untuk pembayaran adalah 0 rupiah. Berikutnya adalah laporan likuidasi bertahap. Perkenalkan, nama saya Amanda Livia Koro. Saya akan menjelaskan mengenai laporan likuidasi bertahap Persekutuan ABCD periode bulan Januari sampai Maret tahun 2013. Yang pertama, saldo sebelum likuidasi dapat dilihat pada laporan posisi keuangan periode 1 Januari tahun 2013, yaitu jumlah kas sebesar 25 juta dan aset lain-lain sebesar 275 juta, utang usaha 90 juta, utang kepada Tuan Agi 13 juta, modal dan rasio pembagian untuk Tuan A 15% dengan modal 20 juta, Tuan B 20% dengan modal 32 juta, Tuan C 35% dengan modal 70 juta, dan Tuan D 30% dengan modal 75 juta. Selanjutnya untuk realisasi pertama, yaitu piutang 90 juta direalisir 86 juta, dan setelah hutang dagang dilunasi, maka sisanya dibagikan kepada sekutu dengan menyisakan kas 2 juta. Jadi, realisasi pertamanya kas sebesar 86 juta, aset lain-lain 90 juta, dan selisih dari kas dan aset lain-lain yaitu sebesar 4 juta dikalikan dengan rasio pembagian laba rugi, yaitu untuk Tuan A 15% dikali dengan 4 juta, hasilnya 600.000, untuk Tuan B 4 juta dikali dengan 20%, hasilnya 800.000, Tuan C 1.400.000, dan Tuan D 1.200.000. Jadi saldonya untuk kas 25 juta ditambah dengan 86 juta yaitu 111 juta, untuk aset lain-lain 185 juta, utang usaha 90 juta, utang kepada Tuan Agi 13 juta, modal Tuan A
19.400.000, Tuan B 31.200.000 dan Tuan C 68.600.000. Modal Tuan D 73.800.000. B. Pembayaran utang. Jadi kas berkurang sebesar 90 juta dan utang usaha berkurang sebesar 90 juta. Jadi saldonya kas 21 juta, aset lain-lain 185 juta, utang usahanya 0, utang kepada Tuan A 13 juta, modal Tuan A 19.400.000, modal Tuan B 31.200.000, modal Tuan C 68.600.000 dan modal Tuan D 73.800.000. Selanjutnya pembayaran kepada sekutu. Karena tadi kasnya disisakan 2 juta sehingga pembayaran kepada sekutu itu 19 juta. Jadi kasnya berkurang 19 juta dan juga utang kepada Tuan A 3.187.500, modal Tuan C 437.500 dan modal Tuan D 15.375.000. Saldo-saldo ini didapat dari schedule pembayaran kas kepada para sekutu, yaitu untuk Tuan A 3 juta ditambah dengan 187.500, jadi hasilnya 3.187.500 rupiah. Untuk Tuan C 437.500 dan untuk Tuan D 9 juta ditambah 6 juta ditambah 375.000, jadi hasilnya 15.375.000. Jadi saldonya untuk kas tersisa 2 juta, aset lain-lain 185 juta, utang kepada Tuan A 9.812.500, modal Tuan A 19.400, modal Tuan B 31.200, modal Tuan C 68.162.500 dan modal Tuan D 58.425.000. Selanjutnya realisasi kedua, yaitu persediaan senilai 100 juta direalisir 90 juta dan kas langsung dibagikan kepada sekutu dengan menyisakan kas 1 juta. Jadi kasnya bertambah 90 juta, aset lain-lainnya berkurang 100 juta. Jadi selisihnya sebesar 10 juta dikalikan dengan rasio pembagian laba rugi dari Tuan A, yaitu 15% dikali 10 juta, hasilnya 1.500.000. Tuan B 20% dikali 10 juta, hasilnya 2 juta. Tuan C 35 juta dikali dengan 10 juta, hasilnya 3.500.000. Dan Tuan D 30% dikali dengan 10 juta, hasilnya 3 juta. Jadi saldonya untuk kas 92 juta, aset lain-lain 85 juta, utang kepada Tuan A 9.812.500, modal Tuan A 17.900.000, modal Tuan B 29.200.000, modal Tuan C 64.662.500 dan modal Tuan D 55.425.000. Selanjutnya pembayaran kepada sekutu. Karena kasnya disisakan 1 juta sehingga pembayarannya sebesar 91 juta. Selanjutnya dibayarkan utang kepada Tuan Agi. Saldonya dapat dilihat dari schedule pembayaran kas kepada para sekutu. Untuk Tuan Agi pada pembayaran kedua 5.812.500 ditambah dengan 9 juta, hasilnya yaitu 14.812.500, dibayarkan kepada utang Tuan A yang tersisa 9.812.500. Kemudian sisanya dibayarkan kepada modal Tuan A sebesar 5 juta, Tuan B 12 juta dari schedule pembayaran kas kepada para sekutu dan Tuan C 34.562.500 dan Tuan D sebesar 29.625.000. Jadi saldo kas tersisa 1 juta, aset lain-lain tersisa 85 juta, utang usaha 0, utang kepada Tuan A 0, modal Tuan A 12.900, modal Tuan B 17.200, modal Tuan C 30.100 dan modal Tuan D 25.800. Selanjutnya realisasi yang ketiga, yaitu dari aset tetap senilai 85 juta direalisir sebesar 75 juta dan kas yang ada dibagikan semuanya. Jadi kasnya bertambah sebesar 79 juta, aset lain-lain berkurang sebesar 85 juta, selisih dari keduanya yaitu 6 juta, dikalikan dengan rasio pembagian laba rugi dari masing-masing sekutu sehingga modal Tuan A berkurang 900.000, modal Tuan B 1.200.000, modal Tuan C 2.100.000 dan modal Tuan D 1.800.000 sehingga saldonya untuk kas 80 juta, aset lain-lainnya 0, utang usaha 0, utang kepada Tuan A 0, modal Tuan A 12 juta, modal Tuan B 16 juta, modal Tuan C 28 juta dan modal Tuan D 24 juta. Selanjutnya pembayaran kepada sekutu 80 juta dibayarkan kepada 4 sekutu. Untuk Tuan A sebesar 12 juta, Tuan B 16 juta, Tuan C 28 juta dan Tuan D 24 juta. Perkenalkan, nama saya Sisi Darini. Di sini saya akan menjelaskan jurnal laporan likuidasi bertahap periode bulan Januari sampai Maret. Nah, untuk laporannya itu sudah dijelaskan oleh teman saya dan saya akan lanjut menjelaskan jurnal yang terkait. Nah, yang pertama itu bagian A itu terdiri dari kas senilai 86 juta, modal Tuan Agi senilai 600.000, modal Tuan Bali senilai 800.000, modal Tuan Keri senilai 1.400.000, modal Tuan Dani senilai 1.200.000, para piutang dagang senilai 90 juta. Nah, 90 juta itu didapat dari kas senilai 86 juta itu ditambah dengan modal Tuan Agi senilai 600.000, modal Tuan Bari senilai 800.000, modal Tuan Keri senilai 1.400.000 dan modal Tuan Dani senilai 1.200.000. Itu ditambah untuk mendapatkan hasil senilai 90 juta. Itu untuk mencatat realisasi piutang dagang dan pembagian rugi. Yang berikut bagian D itu
terdapat akun hutang dagang pada kas senilai 90 juta, itu untuk mencatat pembayaran hutang kepada kreditur. Bagian C, itu terdapat akun hutang dagang kepada Tuan Agi senilai 3.187.500 dan modal Tuan Kerry senilai 437.500, modal Tuan Dani senilai 15.375.000 pada kas senilai 19 juta. Itu untuk mencatat pembayaran kas yang pertama kepada sekutu. Pada bagian D, itu terdiri dari kas senilai 90 juta, modal Tuan Agi senilai 1.500.000, modal Tuan Bali senilai 2 juta, modal Tuan Kerry senilai 3.500.000, modal Tuan Dani senilai 3 juta pada akun persediaan senilai 100 juta. Itu untuk mencatat realisasi persediaan dan pembagian rugi. Untuk yang bagian E, itu terdapat akun hutang kepada Tuan Agi senilai 9.812.500, modal Tuan Agi senilai 5 juta, modal Tuan Bali senilai 12 juta, modal Tuan Kerry senilai 34.562.500, modal Tuan Dani senilai 29.625.000 rupiah pada kas senilai 91 juta. Itu untuk mencatat pembayaran kas yang kedua kepada sekutu. Pada bagian F, itu terdapat akun kas senilai 79 juta, modal Tuan Agi senilai 900.000, modal Tuan Bali senilai 1.200.000, modal Tuan Kerry senilai 2.100.000, modal Tuan Dani senilai 1.800.000 pada akun aset tetap senilai 85 juta. Itu untuk mencatat realisasi aset tetap dan pembagian rugi. Yang berikutnya, bagian G, itu terdapat akun modal Tuan Agi senilai 12 juta, modal Tuan Bali senilai 16 juta, modal Tuan Kerry senilai 28 juta, modal Tuan Dani senilai 24 juta pada kas senilai 80 juta. Itu untuk mencatat pembayaran kas yang ketiga kepada sekutu.